Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hai anak-anak, setahun sudah berlalu, materi pembelajaran PAK dari bab 1 sampai 14 sudah kita pelajari bersama. Mulai dari aspek pribadi bertumbuh dewasa. Semoga kalian masih ingat dengan 5 aspek pribadi bertumbuh dewasa. Ada intelektual, sosial, emosi, moral, dan spiritual. Selanjutnya, kita juga sudah belajar mengenai norma dan nilai-nilai Kristiani. Norma sendiri adalah ketentuan yang mengikat dalam masyarakat, dipakai sebagai tatanan hidup dalam bermasyarakat. Lalu ada juga 2 jenis norma. Kalau masih ingat, ada norma tertulis dan norma tidak tertulis. Lalu di dalam nilai Kristiani, kita juga mengenal buah-buah roh. Ada 9 buah roh. Ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir adalah penguasaan diri. Kemudian kita juga belajar mengenal Roh Kudus yang adalah Parakletos, seorang penghibur dan seorang penolong bagi umat manusia. Roh Kudus bukan saja mempersatukan orang percaya, bukan saja mempersatukan ya, tetapi Roh Kudus juga bekerja untuk menyadarkan umat akan dosa, membimbing pada pertobatan, lalu menguduskan orang percaya atau dalam bahasa Yunani disebut hagiasmos. Selanjutnya mengangkat orang-orang percaya menjadi anak-anak Allah, atau dalam bahasa Yunani adalah huiothesia. Lalu juga memberi pengertian dan pertumbuhan, atau iluminasi. Dan terakhir adalah memberi karunia, atau karisma. Kemudian, kita berlanjut mempelajari materi bab 10 hingga bab yang ke-12, atau karunia Allah dalam kehidupan bersama orang lain. Kita belajar untuk menjadi pribadi yang bertoleransi. Meski sejarah mengungkap banyak sekali kejadian intoleran, seperti kisah di Ambon, konflik di Poso, tetapi kita percaya bahwa sejarah itu semakin menguatkan kita untuk kita saling berdamai. Mari kita belajar agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tetapi bersama, di tengah keberagaman dapat memupuk rasa solidaritas dan kasih antar sesama. Lalu pada bagian akhir di materi bab 13 hingga bab ke-13, kita mengimani bahwa kehidupan kita sampai saat ini merupakan hasil pembaruan Allah. Meski seringkali kita sebagai orang percaya justru jatuh ke dalam dosa dan mengulangi kesalahan yang pernah diperbuat, Allah tetap memperhatikan kita dan tetap memberi pengertian kita sebagai umat gembalaannya agar kita berubah, mengalami pertobatan, berbalik 180 derajat dari dunia kepada Allah. Besar harapan PAFEB, materi yang sudah kita pelajari dalam setahun ini di kelas 10 tidak hanya sekedar menjadi materi syarat yang telah dituntaskan dan juga menjadi ketentuan pengambilan nilai, akan tetapi dapat menjadi mercusuar dalam iman agar kita dapat mengarahkan laku hidup kita ke arah yang jauh lebih baik dan tentu berkenan bagi Tuhan ke arah kebenaran yang sesuai
dengan kebenaran Tuhan. Sebagai penutup materi pembelajaran PAK kita di semester ini, serta di tahun ajaran 2019-2020, kita akan belajar dari salah satu tokoh kekristenan dunia yang mungkin namanya asing di telinga kita. Dia adalah Santo Fransiskus dari Assisi, yang dikenal sebagai Santo Pelindung binatang dan anak-anak. Namun sebelumnya, mari kita landasi pembelajaran hari ini dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayat yang ke-46 yang diberi judul Penghakiman Terakhir atau The Last Judgment. Dari bacaan Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 secara keseluruhan dapat kalian baca sendiri di rumah. Inti dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayat yang ke-46 yaitu tentang memberi makan kepada mereka yang lapar, memberi minum kepada mereka yang haus, dan memberi tumpangan kepada orang asing, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, melawat orang sakit, dan mengunjungi orang-orang yang dipenjara. Tindakan tersebut terlihat cukup sederhana. Namun kebanyakan umat Kristiani justru lalai dan meremehkan pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri menempatkan dirinya atau bahkan menyamakan dirinya dengan orang yang paling hina atau orang yang paling rendah. Dalam ayat 40, Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku." Itu di ayat yang ke-45. Dengan demikian, Injil Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayat yang ke-46 menekankan perbuatan baik atau perbuatan kasih yang semestinya dilakukan murid-murid atau pengikut-pengikut Tuhan Yesus kepada sesama atau orang-orang yang dijumpainya. Injil Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayat 46 sangat mengilhami Fransiskus Assisi. Fransiskus dari Assisi Italia yang hidup pada abad pertengahan 1181 hingga 1226 untuk mendirikan ordo yang menekankan hidup sederhana dan menolong orang-orang sakit, miskin, dan tersisih. Fransiskus dilahirkan di kota Assisi, Italia pada tahun 1181. Ayahnya bernama Pietro Bernardone, seorang pedagang kain yang kaya raya, dan ibunya bernama Donna Pica. Di masa mudanya, Fransiskus lebih suka bersenang-senang dan menghambur-hamburkan harta ayahnya daripada belajar. Ketika usianya 20 tahun, Fransiskus ikut berperang melawan Perugia. Ia tertangkap dan disekap selama 1 tahun hingga jatuh sakit. Pada masa itulah ia mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah Fransiskus dibebaskan, ia mendapatkan suatu mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia mendengar suara yang berkata, "Layanilah majikan dan bukannya pelayan." Setelah itu Fransiskus memutuskan untuk hidup miskin. Ia pergi ke Roma dan menukarkan bajunya yang mahal dengan seorang pengemis. Setelah itu seharian ia mengemis. Semua hasilnya dimasukkan Fransiskus ke dalam kotak persembahan untuk orang-orang miskin yang berada di kubur dekat para rasul. Ia pulang tanpa uang sama sekali di sakunya. Suatu hari, ketika ia sedang berdoa di gereja Saint Damiano, Fransiskus mendengar suara Tuhan yang berkata demikian, "Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh." Jadi Fransiskus pergi untuk melaksanakan perintah Tuhan. Ia menjual setumpuk kain milik ayahnya yang mahal untuk kemudian membeli bahan-bahan guna membangun gereja yang telah tua itu. Ayah dari Fransiskus marah sekali. Fransiskus lalu dikurung di dalam kamarnya. Tapi dengan bantuan ibunya, ia berhasil melarikan diri dan pergi kepada Uskup Guido, yaitu uskup kota Assisi. Ayahnya segera menyusulnya.
Ia mengancam jika Fransiskus tidak mau pulang bersamanya, ia tidak akan mengakui Fransiskus sebagai anaknya. Dan dengan demikian, tidak akan memberikan warisan sepeser pun kepada Fransiskus. Mendengar itu, Fransiskus justru melepaskan baju yang menempel di tubuhnya dan mengembalikannya kepada ayahnya. Sejak saat itu, dia mulai mengunjungi rumah sakit, melayani orang sakit, berkhotbah di jalan-jalan, dan memandang semua orang baik laki-laki atau perempuan maupun orang-orang yang ia jumpai sebagai saudara kandung. Orang-orang banyak mulai tertarik untuk mengikuti teladan hidupnya. Hingga pada tahun 1209, ia memperoleh restu dari Paus untuk mendirikan Ordo Fransiskan yang mendasarkan hidup mereka pada kesederhanaan dan kemiskinan, seperti kata Yesus. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Di dalam Injil Matius, pasal 19 ayat yang ke-21. Fransiskus hidup amat kudus. Ia tidak lagi melihat perbedaan di antara semua makhluk, semua ciptaan Tuhan. Baginya, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah karunia ilahi. Kelembutan jiwanya membuat binatang-binatang pun menyayanginya. Binatang buas menjadi jinak bila berada di dekat orang suci ini. Lalu terjadi peristiwa-peristiwa menarik. Misalnya ketika Fransiskus berkhotbah kepada burung-burung. Suatu hari, Fransiskus dan pengikutnya sedang dalam perjalanan ke lembah Spoleto dekat kota Bevagna. Tiba-tiba Fransiskus melihat serombongan besar burung-burung dari berbagai jenis. Di antaranya ada merpati, gagak, dan juga jenis-jenis yang lain. Terpesona dengan keindahan pemandangan itu, Fransiskus meninggalkan teman-temannya di pinggir jalan dan berlari mengejar rombongan burung yang ajaibnya. Tidak ada satu pun burung yang berterbangan, tapi dengan sabar justru menunggu kedatangan Fransiskus. Dipenuhi rasa kagum, Fransiskus bertanya apakah mereka mau tinggal sebentar bersamanya untuk mendengarkan sabda Tuhan. Katanya kepada mereka, saudara dan saudari burung, hendaklah kalian memuji penciptamu dan mengasihinya selalu. Ia memberimu bulu-bulu sebagai mantel, sayap untuk terbang, dan memenuhi segala kebutuhanmu. Tuhanlah yang menjadikan engkau mulia di antara segala makhluk, menjadikan udara yang halus bersih sebagai rumahmu. Tanpa menabur ataupun menuai, kalian memperoleh bimbingan dan perlindungan dari Tuhan. Burung-burung itu mengepak-ngepakkan sayap mereka, bersuka cita, memuji Tuhan dengan cara yang demikian indah, sesuai kodrat mereka sebagai burung. Kemudian Fransiskus berjalan di tengah-tengah burung tersebut, berkeliling dan kembali, menyentuh kepala dan badan burung-burung itu dengan jubahnya. Kemudian ia memberkati mereka dan membuat tanda salib bagi mereka. Kemudian burung-burung itu berterbangan di udara dan Fransiskus dengan penuh sukacita berterima kasih kepada Tuhan, lalu melanjutkan perjalanannya. Selanjutnya ada peristiwa yang menarik. Barangkali kisah Santo Fransiskus yang paling terkenal adalah kisahnya menjinakkan serigala yang meneror rakyat kota Gubbio. Ketika Fransiskus tinggal di kota itu, ia mendapatkan informasi ada seekor serigala yang sangat ganas. Ia tidak saja memburu dan memangsa binatang, tetapi juga manusia. Rakyat kota itu mengangkat senjata, menyerah, mau membinasakan tapi tidak sanggup. Justru sebaliknya mereka yang pergi menghadapi serigala itu justru lenyap oleh taring-taringnya yang tajam. Maka penduduk menjadi sangat takut dan tidak berani untuk keluar dari tembok kota. Fransiskus tiba dengan penduduk. Ia iba, ia khawatir, dan ia merasa sedih. Lalu kemudian memutuskan untuk menjumpai
serigala dengan ditemani seorang rahib pemberani dan beberapa petani. Fransiskus dan rahib mulai berjalan. Tiba-tiba serigala dengan rahangnya ternganga, muncul dari hutan dan datang menyerang kedua biarawan itu. Fransiskus membuat tanda salib ke arah serigala. Dan dengan kuasa Tuhan, serigala itu memperlambat larinya dan mengatupkan rahangnya. Kemudian Fransiskus berteriak, "Hei, datanglah kepadaku, saudara serigala. Dalam nama Yesus, aku memerintahkan kamu untuk tidak lagi menyakiti siapapun." Maka pada saat itu juga serigala menundukkan kepalanya dan datang berbaring di bawah kakinya, di bawah kaki Santo Fransiskus. Serigala itu menjadi jinak seperti seekor anak domba. Fransiskus membuat kesepakatan perdamaian antara serigala dan penduduk kota. Ia berbincang dengan serigala. Serigala tidak boleh lagi memangsa dan menyakiti penduduk kota Gubbio. Sebaliknya, penduduk kota juga akan mencintai serigala dengan menyediakan makanan. Peristiwa ajaib itu dilakukan di alun-alun kota dan disaksikan oleh banyak sekali orang. Selama 2 tahun, penduduk kota menyediakan makanan, hingga akhirnya serigala mati karena usianya yang sudah tua. Dan lalu penduduk Gubbio sangat sedih. Masih banyak peristiwa menarik antara Fransiskus dengan binatang, seperti juga dengan ikan dan kelinci. Fransiskus sangat mengasihi makhluk ciptaan Tuhan dan tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Di tahun 1225, Fransiskus mengalami sakit mata yang parah. Upaya pengobatan tidak membawa hasil. Fransiskus meninggal tepat di usia yang ke-45 tahun pada tanggal 3 Oktober 1226 dan dimakamkan pada tanggal 4 Oktober 1226. Yang meninggal dengan adanya stigmata, luka-luka seperti bekas salib yang juga dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Fransiskus mengalami stigmata di tubuhnya. Dan pada tahun 1228, ia dikanonisasi menjadi seorang santo. Santo Fransiskus, orang suci. Dan ia dikenal sebagai santo pelindung binatang dan juga anak-anak. Pestanya dirayakan setiap tanggal 4 Oktober. Nah, kita sudah belajar dari kisah Santo Fransiskus dari Assisi. Kita belajar untuk menolong sesama manusia yang membutuhkan. Tetapi di sisi lain, kita juga mencintai pelbagai ciptaan Tuhan, seperti juga binatang. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan menaikkan doa yang dipanjatkan oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi, kita menerima. Dengan mengampuni, kita diampuni. Dan dengan mati suci, kita dilahirkan ke dalam hidup yang kekal. Amin.